Baik, dipersilakan dulu. Terima kasih Suster dan ya dia ya Gaby ya. Di Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ya hanya karena anugerah Tuhan Yesus saja maka kita ada sebagaimana ada di pagi ini. Saya mengajak kita bersama saudara itu untuk membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Allah saudara dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47. Ini tentang cara hidup, gaya hidup jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula di kota Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi sesudah hari Pentakosta, maka jemaat lahir saudaraku di kota Yerusalem. Kisah pasal 2, Kisah pasal 2 41 sampai dengan ayat 47. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap, jadi kita bisa berbalas-balas. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 kita baca bersama-sama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Allah bagi kita di pagi ini. Tuhan Yesus berkata orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah, menyimpan firman Allah dalam hatinya, merenungkan firman Allah dan mau melakukan firman Allah dalam hidupnya dari hari ke hari. Itu adalah orang yang paling berbahagia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu kita membaca dan memperhatikan ayat-ayat saudaraku di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 4, ayat 5, ayat 14 saudaraku, ayat 22 dan ayat sampai dengan ayat 38 saudaraku, firman Allah berkata saudaraku, sesudah 120 orang percaya termasuk rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, maka bangkitlah Petrus
bersama dengan ke-11 rasul yang lain, dan Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang saleh yang datang dari berbagai-bagai bangsa dibawa ke langit ini. Nah, orang-orang Yahudi yang saleh yang datang dari berbagai-bagai bangsa dibawa ke langit, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu setiap tahun. Sesudah mereka merayakan Paskah, mereka juga merayakan hari raya Pentakosta. Itu setiap tahun harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan pada kesempatan itu Petrus berkhotbah kepada mereka. Ini luar biasa. Petrus berkhotbah kepada mereka bukan tentang diri Petrus. Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang saleh bukan tentang keluarga Petrus. Petrus berkhotbah kepada mereka bukan tentang Yohanes, tentang Yakobus, bahkan tentang rasul-rasul yang lain. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita, Petrus berkhotbah kepada mereka tentang nama Yesus. Jadi dalam pemberitaan firman Yesus itu yang ditonjolkan oleh Petrus, bukan nama saya. Ini luar biasa. Jadi Yesus yang ditonjolkan, Yesus yang ditampilkan, Yesus yang dimunculkan, saudara, bukan yang lain. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3 tentang penyembuhan orang lumpuh, saudara, Petrus berkata pada orang lumpuh, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Jadi nama Yesus itu diberitakan dalam pelayanan, nama Yesus itu yang ditonjolkan, bukan yang lain. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau dari kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kekristenan, di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi dalam pelayanan, saudara. Yesus yang harus kita tonjolkan. Ya. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya Kristus, satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang Kristen menomor dua Yesus. Yang mereka tonjolkan itu yang lain. Iya. Saudara, ini perlu mewarnai kehidupan kita. Nama Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus tonjolkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus tonjolkan, saudaraku, dalam kerja nyata kita, saudara, tentang nama Yesus. Orang-orang di negeri ini, saudaraku yang terkasih, tidak hanya mereka membutuhkan pekerjaan. Orang-orang di negeri ini tidak hanya membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Orang-orang di negeri ini, saudara, tidak hanya membutuhkan pemulihan ekonomi, saudara. Tapi orang-orang di negeri ini, saudara, membutuhkan nama Yesus. Yesus yang dapat mengampuni mereka. Yesus yang dapat menyelamatkan mereka, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan kita ada di negeri ini, saudara, dalam kerja nyata kita, dalam kehidupan keseharian kita, saudaraku yang kekasih, nama Yesus itu kita harus tonjolkan, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat gaya hidup kita juga. Kita lihat, bukankah firman Allah berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang tertulis, yang dapat dibaca oleh orang lain.
Jadi kehadiran kita di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, baik di tengah-tengah lingkungan, tengah-tengah masyarakat, saudaraku, di tempat kerja kita, saudaraku, lewat kehidupan kita, orang melihat Kristus. Itu perlu. Itu tak boleh, saudaraku, bergeser dari kehidupan kita. Ini terjadi dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Iya. Sehingga kita menjelaskan mereka disukai oleh semua orang. Wow. Timbul pertanyaan begini. Lingkungan di mana kita tinggal, benar orang suka sama kita? Tempat di mana kita bekerja, benarkah orang suka sama kita? Kalau kehidupan Kristus nyata, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat gaya hidup kita, perbuatan kita, saudara yang dekat, maka tentu itu akan menjamah banyak orang. Orang bilang betul, ya berbeda sekali. Berbeda, ya minggu dia beribadah, kehidupan Kristus itu nyata dalam hidupnya. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang sudah bosan saudara dengar khotbah yang di dalamnya puji Tuhan kalau hidup di dalamnya. Tapi yang orang butuhkan saudara sebuah kehidupan Kristus yang nyata, yang berdampak saudaraku bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu luar biasa saudara. Nah, Kristus yang ditonjolkan. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah pasal 4, Petrus saudara buat pernyataan statement dibawa ke Roma ini ayat 12. Tidak ada nama lain yang dikaruniakan Allah manusia selamat, hanya di dalam nama Yesus saudara. Ya, Yesus yang ditonjolkan. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1, sebelum Kristus datang, saudara, atau sebelum Yesus datang, ada utusan namanya Yohanes Pembaptis. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 1. Nah, saudara, orang-orang imam-imam, orang Lewi datang dan menanyakan Yohanes, apakah engkau Mesias? Aku bukan Mesias. Aku bukan Kristus. Apakah engkau Elia? Aku juga bukan Elia. Apakah engkau salah seorang nabi? Aku bukan. Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan bagi aku itu. Nah, kalau kita ikut baca terus saudaraku, Yohanes saudaraku bersama dengan murid-muridnya, waktu Yesus lewat, Yohanes tunjuk kepada Yesus untuk murid-muridnya melihat, lihatlah anak domba yang telah menanggung dosa dunia. Lihatlah apa yang terjadi, saudara. Mereka ikut Yesus, dan kalau mereka ikut Yesus, Yohanes bilang begini, ayat 30 dari pasal 3, saudara. Yohanes bilang begini, aku semakin kecil dan dia Yesus harus semakin besar. Aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Yohanes tahu memposisikan dirinya, siapa dia, saudara. Dia utusan, tapi dia bukan yang mengutus, saudara. Jadi saudaraku, Yohanes tidak menonjolkan diri, tapi yang Yohanes tonjolkan adalah Yesus, saudara. Itu saja. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin berkurang, aku semakin kecil, saudara.
Saudara, saya bilang sama saudara, semua ini Tuhanku. Tuhanku. Dan Tuhanku. Biarlah semua untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang harus ditinggikan, diagungkan. Aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Ini luar biasa. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan di mana-mana satu waktu, biarlah saudara semakin kecil, semakin kecil, dan Tuhan harus semakin besar, semakin besar, gitu. Semakin ditinggikan, saudara. Kalau ada yang memuji kita kembalikan pujian itu hanya kepada Tuhan, saudara itu yang layak. Alkitab berkata begini, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepadamu saja segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kembalikan itu kepada Tuhan. Nah, Petrus saudara berkhotbah menonjolkan nama Yesus, saudara. Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan itu sudah menjadi mereka orang berdahulu yang salah. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Kristus. Ayat 37 menjelaskan. Coba satu orang membaca ayat 37. Ayat 37. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Terima kasih. Oke. Waktu mereka mendengar hal itu, Petrus itu mereka dengar, hati mereka sangat terharu. Nah, saudara, terharu itu tidak hanya sebatas perasaan ibadah. Terharu itu tidak hanya sebatas perasaan belas kasihan, karena Yesus itu sudah disalibkan, saudara. Tapi terharu itu juga